Ya, kembali di Talk to My News spesial Natal malam hari ini pemirsa. Kita juga mau menyampaikan informasi juga untuk Anda. Ini ada sejumlah hotel begitu ya di Palembang, Sumatera Selatan yang berlomba-lomba untuk menghias suasana Natal agar tampak menarik dan juga enak begitu ya dilihat untuk berkunjung di sana. Yaitu dengan membuat balon udara raksasa lengkap dengan boneka Santa Claus. Kalau Anda penasaran langsung saja kita simak. Ini dia. Ketika Anda memasuki hotel ini, Anda akan disambut sebuah balon udara raksasa setinggi 8 meter dan diameter sekitar 4,5 meter. Balon tersebut dihiasi ornamen yang kaya dengan suasana Natal, lengkap dengan boneka Santa Claus. Balon udara ini juga memiliki ruang bagi penumpang yang akan terbang bersama balon udara raksasa. Alan Budiman selaku Public Relation Hotel mengatakan pengerjaannya menghabiskan waktu selama 1 bulan. Balon tersebut dirangkai menggunakan besi dan baja ringan dan dilas membentuk bulatan. Setiap tahunnya, hotel ini terus berkreasi dan menghadirkan suasana berbeda. Seperti tahun lalu, hotel ini menggunakan konsep kereta api klasik. Alan mengatakan sengaja tidak membuat pohon Natal karena sudah banyak tersedia di hotel lain. Tingginya itu sekitar 8 meter, jadi mulai dari floor sampai ke bagian atas dan diameternya 4,5 meter. Alan menjelaskan dengan kreasi unik tersebut mendongkrak okupansi hotel mencapai 85%. Para pengunjung umumnya berasal dari Palembang dan dari Jakarta yang ingin menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan melaporkan. Nah, ini kita lagi asik berbincang soal Santa Claus dan Sinterklas. Mungkin ini yang selalu hadir begitu ya menemani Anda, banyak cerita soal Santa Claus, Sinterklas. Bener kalau Santa Claus atau Sinterklas sih sebenarnya Pendeta? Jadi gini Mbak, ada aslinya sebenarnya namanya Sinterklas. Oh, aslinya namanya Sinterklas. Datang dari Turki, lalu dia naik laut Spanyol, lalu dia ke Belanda. Dulu bawa hadiah untuk orang-orang, ini legenda di Belanda. Setiap 5 Desember anak-anak akan mendapat hadiah. Jadi bukan 25. Oh, 5 tapi Desember. 5 Desember itu diperingati sebagai hari Sinterklas. Lalu orang akan mengenang, lalu ada Zwartepit. Nah, kemudian tahun 30-40 Coca-Cola karena banyak orang Belanda yang tinggal di daerah Amerika, New York dan lain sebagainya, membawa ide ini, lalu dia ganti agak gemuk, Sinterklasnya jadi Santa Claus, tinggalnya bukan dari Turki tapi dari Kutub Utara, dan bukan punya Zwartepit tapi punya kurcaci, gitu. Yang tadinya naik kuda jadi naik rusa terbang. Rusa. Oh, itulah makanya kenapa setiap malam Natal selalu ada cerita atau selalu ada dongeng bahwa dalam kantong-kantong itu nanti akan ada hadiah gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Romo? Kenapa harus ada hadiah begitu ya? Ada cerita bahwa nanti hadiah akan diberikan oleh Santa Claus atau Sinterklas begitu. Di sini ada tasnya lalu disebut Bapak Salju. Bapak Ya kan? Salju. Nah itu sebenarnya cara orang dulu, orang-orang tua dulu untuk memberi nasihat pada anak-anak yang sebelum umur 6 tahun dan segala macam, dengan beri hadiah itu, dan akan dituliskan di dalam juga nasihat-nasihat khusus dari orang tua untuk si A, si B, menurut ya itu tadi tas untuk tahun itu sebenarnya cara mendidik mereka. Tapi sisi lain ketika ketika abad ini sudah makin digital segala macam, lalu anak-anak makin pintar kan, ya kan? Nah itu harus punya siasat lain untuk proses itu saya kira. Tapi untuk memaknai Natalnya itu sendiri, ya sebenarnya kalau kita hubungkan kan yang menarik malam ini, Mbak Rizka kan ngajak tadi, Mas Bio sudah mengatakan tutur kata yang dalam keluar dari hati, dan itulah yang memberikan damai. Memang damai yang betul hanya mungkin kalau hati kita juga damai dengan yang lain semua. Nah, kenapa kemudian malam ini kita mengkhususkan hari itu? Kalau saya amati tiap agama itu selalu butuh satu waktu, satu hari untuk jeda ya, untuk
ini loh, tadi Mas Pio sudah mengatakan, kita tanya siapa kita itu kan, supaya perjalanan berikutnya itu bisa melangkah ke sana itu. Jadi semacam kalau saya lihat juga di sini Jumat, lalu Minggu ya kan, itu satu minggu ada saat untuk merenungkan supaya menjadi jalan terus gitu ya kan. Oke. Nah, pendeta ini malah pintar sekali teologinya kan mengenai soal lupa dan ingat itu. Jadi supaya kita itu mengingat lagi bahwa kita jangan seperti keledai, ya kan, jatuh ke lubang yang sama. Tapi untuk masuk sana. Nah, untuk bangsa kita yang mudah lupa dan pikiran itu pendek ya kan, ini nampaknya butuh makna untuk Natal ini ya nyadari kembali. Oke, Romo sudah menyinggung-nyinggung soal negara nih, ya. Iya. Karena mungkin lelah ya kalau kita lihat seperti ini, ramai di mana-mana, gaduh sepertinya kok gaduh terus gitu ya Romo ya. Tapi mungkin di hari Natal, malam Natal bisa memaknainya dengan sesuatu yang berbeda, begitu mungkin Romo ya. Tapi justru sudah dimulai, ya lagu musik itu yang paling membuat kita teduh kan, dari kegaduhan. Nah, yang menarik kan gaduh riuhnya suara. Itu ketika dijadikan musik lalu ditenangkan, dan tadi pas kan, hati yang tenang ya kan, hati yang damai akan kreatif sekali, dan bahasa musik bahasa yang paling menyentuh semua untuk Rizka, untuk Pendeta Binsar, Iyu dan kita. Jadi benar ya kalau saya bilang bahwa musik, lagu itu bisa menyatukan siapapun, siapa saja. Ya, makanya ada apapun kan sampai istilah music is a universal language ya. Sebenarnya kita juga nggak perlu harus tahu lagu itu, entah itu dia bahasa Belanda, bahasa Jerman, terus harus jadi satu bahasa. Sebenarnya enggak, karena setiap orang punya getaran frekuensi yang sama ketika mendengarkan musik. Jadi ketika musik itu dikeluarkan, kan punya frekuensi yang dengan frekuensi yang sama itu. Semua orang menangkapnya dengan frekuensi yang sama. Nah, itulah yang dinamakan bahasa. Ketika kita berkomunikasi dengan frekuensi yang sama. Kayak zaman dulu kan mungkin ya, kayak cerita-cerita zaman dulu kan ada Menara Babel itu kan bahasa yang bermacam, akhirnya dibuat bahasa bermacam-macam. Karena dulu bahasanya sama. Sebenarnya dulu mungkin tidak bicara sama, abjadnya sama, tapi mungkin mereka bicara dengan telepati mungkin, dengan intuisi, rasa gitu ya. Jadi semuanya bisa ngerti bahasa dari negara Arab, dari negara Eropa, dari Asia, semua sama. Nah, karena itu makanya ada Menara Babel, dikacaukan semua jadi punya bahasa masing-masing. Mungkin tuh. Nah, musik itulah sebenarnya buat saya adalah ketika kita mengeluarkan frekuensi musik itu, frekuensinya sama ketika orang mendengarkan. Makanya saya tuh ketika kalau di atas stage, di atas panggung, setelah memainkan musik atau apa, kita cuma angkat tangan aja, semua akan ikut angkat tangan. Padahal nggak perlu saya perintah, saya gini aja mereka juga ikut angkat tangan. Karena Karena frekuensi mereka udah sama. Tanpa bicara pun, ibaratnya saya cuma diamnya tanpa speech, tanpa pakai pidato yang meledak-ledak begini, udah begitu aja udah bisa. Enak ya kalau kita bisa melihat bahwa negara kita, kalau kita bicara soal negara kita juga bisa sama, bisa satu. Frekuensinya harus sama. Nah, itu mungkin yang masih jadi PR ya Pendeta ya. Frekuensinya yang belum sama, benar gak tuh? Iya, soalnya kita perlu banyak seniman-seniman sebenarnya sekarang yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa kedamaian, bahasa-bahasa ketentraman seperti lagu-lagu Mas Piyu ya. Jadi apakah memang sebenarnya harus dari seniman yang memulai atau gimana tuh? Kita banyak sekali PR ya, dari semua orang harus memulai bahasa damai ini, terutama di hari Natal ini. Karena sekarang kalau kita lihat sebenarnya Natal itu lebih banyak jadi komersial. Natal maksudnya itu gimana tuh, Pendeta? Jadi semacam hari diskon, semacam potongan harga, liburan. Jual gitu ya. Jual. Natal itu jadi jualan. Sehingga makna Natal yang harusnya kita menarik diri, merenung sebentar, melihat, menyamakan frekuensi tidak ada lagi. Justru di hari yang harusnya kita tenang, mengingat, merenungkan kenapa Tuhan Yesus datang, disitulah kita gila berbelanja dan disitulah kita rebutan diskon. Ya, jadi lupa makna yang sebenarnya gitu ya. Karena bangsa kita cepat lupa, akhirnya apapun yang terjadi akan lewat begitu saja, sehingga kita tidak sempat mengambil waktu untuk betul-betul memaknainya. Makanya kita sebenarnya perlu seniman-seniman kritis yang saya rindu sekali dengar nyanyian-nyanyian yang bisa membawa pesan-pesan. Iya, mengembalikan lagi ya ke kita betul. karena tadi jualan tadi komersialisasi itu kan membawa kita keluar. Iya.
belanja. Ya, saya beli, saya ada. Itu kan. Tapi bukannya memang masyarakat kita sudah menjadi masyarakat yang konsumtif, Itu persis. Romo? Nah, Sudah itu bergeser nih kebiasaannya, ya nggak Mas Iya, Firman? tapi tolong itu baru terjadi kalau kita mau lihat sejarah kita. Sejak pembangunan ekonomi yang dimulai zaman Soeharto itu, kita Mbak Rizka, Mas Piu, Pak Pendeta direduksi. Nilai kita hanya duit. Ya, coba. Padahal sebenarnya kan kita ciptaan Allah, ya. Kita citra agung, citra ayu untuk yang perempuan dari Allah sendiri. Dan itu yang sebenarnya mau diambil. Nah, pada saat Natal, lihatlah betapa kasih Allah ini. Mencintaimu bukan karena pangkatmu, bukan karena cakepmu atau cantikmu, tapi kamu adalah manusia yang karena kedosaan semuanya harus memang ada seseorang yang betul diutus menjadi bayi untuk menebusmu. Ini kalau mau diperdalam kayak gitu. Oke, baik. Boleh ya, saya mau ngajak Mas Piu, Romo, sama Pendeta untuk kita kembali lagi ke masa kecil, bermimpi begitu ya untuk mendapatkan hadiah dari Santa Claus atau Sinterklas. Boleh ya, kita agak-agak flashback sedikit. Santa Claus atau Sinterklas saya kayaknya sudah mau bergabung bersama kita. Boleh ya pemirsa, kita agak bermimpi sedikit kembali ke masa kecil, kembali ke masa lalu. Saya dulu saya nggak tahu. takut Ini Santa Claus atau Sinterklas 2015 mungkin ya, jalannya miring begitu. Selamat malam, selamat Natal. Bawa apa sekarang? Bawa kotak hadiah. Ini kalau pesannya dari biasanya Santa. Oh, biasanya ho ho ho. Mungkin lagi nggak bisa bersuara malam hari ini. Ini di dalam ini saya juga belum tahu ini isinya seperti apa, tapi mungkin nanti bisa kita buka ya pemirsa ya setelah jeda komersial berikut. Saya harus break terlebih dahulu supaya Anda juga penasaran, semua tamu saya penasaran malam hari ini apa sebenarnya isi kotak ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Top 2 News.